Setiap tahun rakyat Gaza rutin memeriahkan perayaan penambahan usia Republik Indonesia. Langsung saja kita menuju ke kota Gaza. Sudah ada Muhammad Hussein, WNI di Gaza, Palestina yang terhubung melalui sambungan Skype. Halo, selamat malam Mas Hussein, apa kabar? Selamat sore Mbak Dea, Alhamdulillah baik. Apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Di sana masih sore ya Mas ya? Mas, kami itu penasaran karena setiap tahun pasti warga Gaza ini merayakan kemeriahan penambahan tahun Republik Indonesia. Sebenarnya kemeriahan yang dilakukan ini di-create atau direncanakan atau spontan saja Mas? Iya, memang setiap tahun warga Gaza ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Ini mayoritasnya memang spontanitas, meskipun tetap mereka berkoordinasi dengan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang berada di Gaza untuk melakukan misi kemanusiaan. Mhm, mhm. Mas Hussein, kemeriahannya apa saja? Kalau tadi kan kami sudah menginformasikan lombanya mirip-mirip dengan yang dilakukan Indonesia. Kemudian mungkin ada informasi lain yang menarik yang mungkin tidak dilakukan sebenarnya sama rakyat Indonesia kalau lagi ada di tanah air. Ya, sebetulnya ini perlu diketahui juga bahwa jenis-jenis perlombaan yang diadakan di Indonesia itu pada dasarnya sudah ada di Gaza seperti balap karung, ya, lomba balap karung, kemudian kelereng dan apa sendok. Namun yang tidak ada di Gaza ini adalah panjat pinang karena memang tidak ada pohon pinang di Gaza. Selain itu, warga Gaza tidak ada kegiatan khusus, ya melainkan mungkin hanya melakukan mural atau lukisan di tembok untuk mengungkapkan rasa terima kasih, untuk merayakan dengan cara mereka. Selebihnya mereka biasanya mengikuti perlombaan yang sama yang ada dilakukan di Indonesia. Mhm. Mas Hussein, ini kan Indonesia dengan Palestina sangat dekat. Kita tahu bahwa Indonesia selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apa komentar dari mungkin warga Gaza yang ada di sana atau teman-teman warga Palestina di sana soal usaha Indonesia untuk mempertahankan atau kemudian selalu mengeluarkan usaha-usaha memerdekakan Palestina? Warga Palestina di Gaza sangat paham sekali bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki perhatian paling besar terhadap Palestina. Maka dari itu mereka sangat mengapresiasi. Untuk itulah kenapa mereka selalu berusaha hadir di tengah-tengah euforia yang dilakukan oleh warga Indonesia sebagai bentuk apresiasi mereka. Ditambah lagi asa atau harapan yang besar yang dimiliki oleh warga Palestina terhadap Indonesia. Tidak tidak jarang warga Palestina mengaku sudah putus harapan terhadap negara-negara tetangga mereka untuk membantu isu Palestina. Namun mereka tidak pernah putus harapan terhadap warga Indonesia yang selalu komitmen sejak bertahun-tahun lamanya hingga hari ini yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang saya tahu itu Mas kedekatannya dibangun dengan misalnya menyediakan rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina. Sejauh ini apa saja selain rumah sakit Mas yang sudah diberikan oleh Indonesia untuk warga Palestina? Ya, sampai sejauh ini memang yang paling terlihat jelas adalah adanya rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan juga ada klinik-klinik kesehatan lain selain rumah sakit Indonesia. Selain itu juga banyaknya orang tua asuh Indonesia yang mengadopsi anak-anak Gaza jarak jauh. Kemudian juga banyaknya bantuan-bantuan seperti pengadaan air bersih, sumur-sumur untuk air bersih di Gaza, kemudian pengadaan alternatif listrik di Gaza untuk warga Palestina yang memang semuanya bersumber dari Indonesia. Artinya banyak sekali program-program kemanusiaan Indonesia yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan oleh kita para aktivis kemanusiaan Indonesia di jalur Gaza. Mhm. Mas, terakhir kita bicara yang lebih luas lagi, ini momentumnya adalah pandemi COVID-19. Bagaimana sebenarnya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kehidupan warga di Palestina? Terutama kita tahu bahwa konflik masih terus berlangsung antara Palestina dengan Israel. Iya, kalau secara umum keberadaan pandemi corona ini semakin mempersulit kehidupan warga Palestina di Gaza. Kenapa? Karena kita tahu bahwa warga Palestina di Gaza ini sangat bergantung pada bantuan-bantuan asing.
Dan hari ini ketika pandemi corona ini menyerang berbagai negara tanpa pandang bulu, itu menyebabkan adanya penurunan bantuan dana asing yang masuk ke Gaza. Dan Gaza yang sudah diblokade sejak 2014 ini semakin merasakan himpitan ekonomi, krisis ekonomi, apalagi terhitung sejak hari ini perusahaan listrik satu-satunya di Gaza berhenti beroperasi sehingga keberadaan listrik di Gaza sangat terbatas menjadi 3 jam per hari. Dan itu sangat mempengaruhi berbagai sektor di Gaza, warganya, kemudian sektor sosial, pendidikan, dan ini semakin mempersulit warga Gaza untuk bisa hidup normal layaknya warga dunia selain mereka. Baik, terima kasih perbincangan mengenai suasana di Palestina, terutama di kota Gaza. Dalam hal ini kita memperbincangkan pandemi dan juga tadi peringatan hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Terima kasih Muhammad Hussein, WNI di kota Gaza, Palestina.